Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar mantap kali ini datang lagi dari kerjasama baru antara perusahaan pertahanan Turki yaitu FNSS dengan PT Pindad Indonesia, bos. Dimana kini mereka mau mengembangkan semakin banyak lagi varian-varian baru dari kendaraan tempur medium tank Harimau. Nah loh, lantas varian-varian apakah itu yang akan dikembangkan dari tank tempur baru ini? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari rencana upgrade pesawat tempur F-16 ke versi yang lebih canggih, yaitu dengan versi Turki, serta rencana akuisisi rudal ADS-400. Nah, nanti kita fokus bahas rudal ADS-400 aja dulu ya bos, F-16-nya nanti admin riset data dulu. Lantas pertanyaannya, rudal seperti apakah itu ADS-400? Berapakah jangkauannya dan seperti apakah kecanggihannya? Serta apakah fungsinya? Penasaran beritanya? Cus, mari kita ceki-ceki satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari kerjasama antara FNSS Turki dengan PT Pindad Indonesia, yang ternyata mereka kini telah meneken perjanjian kerjasama baru, yaitu pengembangan dan produksi kendaraan pengangkut personel lapis baja Kaplan alias Kaplan Armored Personnel Carrier atau Kaplan APC. Dan tak main-main, bos. Konsep, model dan desainnya pun telah dipamerkan oleh FNSS Defense System untuk pertama kalinya di Saha Expo baru-baru ini. Dan kendaraan tempur Kaplan APC ini pun bakal dikembangkan lagi oleh FNSS dan juga PT Pindad Indonesia. Dikatakan bahwa dua prototipe akan diproduksi, satu di Turki dan satu lagi di Indonesia di fasilitas PT Pindad. FNSS katakan bahwa kami bertujuan untuk menyelesaikan kualifikasi pada tahun 2025 dan mengirimkan dua kendaraan pada tahun 2026. Nah, kemudian untuk variannya pun bukan kaleng-kaleng, bos. Kaplan APC ini pun bakal menawarkan berbagai pilihan misi dan varian dengan struktur modularnya. Mulai dari varian kendaraan tempur infanteri mekanis, kemudian varian pengintaian, kemudian varian komando dan kendali, kemudian untuk perlindungan pasukan, evakuasi medis, operasi penyelamatan, varian teknik tempur, serta varian APC untuk dukungan tembakan langsung seperti anti-tank, mortar, dan lain-lain. Bahkan Kaplan APC ini pun bakal dirancang sebagai kendaraan modular yang mampu mengintegrasikan sistem menara berawak dan tak berawak alias RCWS. Dan untuk senjatanya, rampur ini pun dapat dilengkapi dengan kaliber ringan dan menengah seperti 30 mm atau 35 mm serta mortir 120 mm dan sistem peluru kendali anti-tank. Kemudian untuk perlindungannya, Kaplan APC ini pun juga dapat dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif untuk bertahan melawan rudal anti-tank dan granat berpeluncur roket. Mantap, mantap, jos. Jadi lumayan gacor nih, bos. Konfigurasinya banyak dengan desain modular. Modular ini maksudnya dapat dilepas pasang sehingga rampurnya pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi pengguna mau model apa? Mau model evakuasi medis bisa, mau model anti-tank juga bisa, sesuai dengan yang admin jelaskan tadi, bos. Nah, lanjut untuk kapasitasnya, dikatakan bahwa kendaraan ini pun dapat menampung 13 awak personel, termasuk pengemudi, komandan, dan penembak. Kaplan APC ini akan dikembangkan untuk beroperasi di segala kondisi medan dan cuaca. Sistem suspensi canggihnya dapat mengurangi getaran internal dan meningkatkan traksi, dan kendaraan ini pun akan menampilkan infrastruktur elektronik arsitektur terbuka. Kemudian memfasilitasi integrasi yang mudah dari berbagai sistem penting, termasuk sistem manajemen medan perang dan sistem kesadaran situasional 360 derajat yang menyediakan penglihatan siang dan malam bagi para awaknya. Selain itu dikatakan bahwa Kaplan APC ini akan memberikan perlindungan unik terhadap ancaman balistik dan juga ranjau, dan akan dirancang sebagai kendaraan tercepat di kelasnya. Nah, harapannya semoga Kaplan APC ini cepat kelar dan bisa dibangun full oleh PT Pindad Indonesia ya, bos. Amin.
Oke, lanjut kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap. TNI Angkatan Udara kini juga mau mengupgrade F-16 dan juga mau mengakuisisi sistem pertahanan baru ADS-400, Air Defense System 400. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Jadi yang lebih seru kita bahas rudal ADS-400 dulu nampaknya nih bos. F-16-nya nanti di video selanjutnya ya. Jadi diwartakan, baru-baru ini TNI Angkatan Udara telah mengadakan rapat bos, katanya untuk membahas pengadaan rudal ADS-400 ini. Nah, ADS-400 ini sendiri merupakan sistem pertahanan buatan perusahaan CSG, yaitu Czechoslovak Group dari negara Ceko. Dan mereka pun mengembangkannya bersama Roketsan dari Turki dan perusahaan Retia dari Republik Ceko dengan menggait Republic Corp Indonesia sebagai mitra industri dalam negeri untuk kerjasama produksi dan integrasi lokal. Dan mereka kemarin pada tahun 2023 telah menaikkan MOU bekerja sama dengan Republic Corp untuk mengembangkan rudal pertahanan udara ADS-400 Indonesia. Termasuk juga untuk joint production, artinya produksi bersama untuk kompleks rudal pertahanan udara jarak menengah ADS-400. Nah, lantas ADS-400 ini apa bang? Jadi ADS, Air Defense System 400 ini pun merupakan kompleks rudal pertahanan udara yang dilengkapi dengan rudal, kemudian baterai peluncur, dan juga radar yang digunakan sebagai sistem senjata untuk melindungi sebuah wilayah dari serangan pesawat udara generasi 5, helikopter, UAV, dan juga rudal jelajah. Sistem senjata ADS-400 ini pun disebut memiliki jangkauan deteksi hingga 470 km bos. Nah ini deteksinya, berarti jangkauan radarnya. Dan untuk jangkauan tembak rudalnya pun mencapai hingga 100 km. Jadi sistem pertahanan yang bukan kelas kaleng-kaleng nih bos. Nah mendengar kata jarak tembak 100 km biasanya ada yang komen nih. Ya cuma 100 km untuk apa bang? S-400 lah, 400 km maksimal. Nah, jadi kalau kayak gitu bahasanya perlu ente pahami dulu nih bos. Jadi sistem pertahanan udara ini ada speknya masing-masing, ada lapis pertahanan dan tugasnya masing-masing. Ada yang jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Dan pembagian ini pun bukan hanya sekedar jarak tembak belaka, melainkan mencakup efisiensi, cost, dan efektivitas penggunaan. Seperti contohnya ya Iron Dome kemarin bos. Kalian pasti tahu lah ya kan Iron Dome. Nah itu jarak tembaknya kalian tahu hanya 70 km. Dan senjata ini pun lumayan terkenal karena keakuratannya dan sangat efektif untuk menangkis serbuan roket-roket Hamas. Roket-roket jarak pendek bos yang memang sering dipakai untuk menyerbu Israel. Tapi jika Iron Dome ini ketemu sama rudal-rudal balistik jarak jauh seperti punya Iran kemarin, ya sama aja, nggak guna, melempem bos. Karena itu bukan tugasnya Iron Dome. Itu tugasnya sistem pertahanan udara lapis berikutnya, yaitu David Sling, Arrow 2, dan Arrow 3. Nah, terus biasa ada juga yang nanya nih, Min, kenapa nggak langsung pakai yang jarak jauh aja semuanya, biar jauh sekalian ya kan, kayak S-400? Ya, nggak bisa bos. Rudal-rudal jarak jauh ini juga ada jarak tembak minimumnya. Kalau kalian gunakan S-400 untuk target yang jaraknya cuma 10 km ya rugi bandar bos. Kemudian untuk rudal-rudal yang jarak jauh ini pastinya lebih mahal dan lebih boros. Sehingga kalau kita menangkis serangan-serangan jarak pendek dengan menggunakan rudal-rudal jarak jauh atau mungkin rudal-rudal anti balistik yang diturunkan ya otomatis rugi bandar. Pecah telur bos. Nah jadi bagaimana menurut kalian kali ini tentang pengembangan Kaplan EPC dan juga rencana akuisisi rudal ADS-400? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Biggest Sense.